Jelas ya? Oke. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri bagi umat Muslim yang merayakan, dan mohon maaf lahir batin semuanya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, ya mungkin ini menjadi momen yang mungkin tidak akan terlupakan buat kita semua, merayakan Lebaran tapi dalam kondisi virtual begitu. Nah, untuk karena masih suasana Lebaran begitu, ya kita tidak akan banyak-banyak mungkin untuk pertemuan kali ini kita tidak akan terlalu banyak pembahasan. Saya yakin kemarin juga sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ika maupun Pak Syaf. Saya kurang tahu ya kemarin sudah sampai mana. Mungkin ada yang bisa jelasin? Kemarin Pak Ika ataupun Prof. Syaf sudah menjelaskan sampai mana ya? Untuk materi yang terakhir, masih ingat nggak kira-kira? Kalau Pak Ika sih terakhir itu Pak jelasin tentang konstruksi TPA kayak geomembran dan yang lainnya. Terus Baru itu sih Pak. Kalau pemeliharaan gitu sudah, penutupan TPA sudah? Iya Pak, penutupan udah. Sudah ya. Rehabilitasi juga sudah ya berarti ya. Oke, kalau begitu mungkin saya sedikit merewind saja apa yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen kita, Pak Syaf maupun Pak Ika. Tinggal 2 pertemuan rencana kami. Pertemuan ini itu karena beliau berhalangan hadir kebetulan hari ini, jadi saya menggantikan menggunakan akun Pak Ika juga. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya rencana saya seperti kemarin ada asistensi untuk PTPA. Jadi karena waktu UAS kan tinggal mungkin 1 pertemuan lagi minggu depan ya. Jadi mau tidak mau tugas PTPA kan harus selesai saat UAS gitu ya. Untuk penilaiannya supaya nanti bisa keluar gitu. Nah, jadi saya rasa minggu depan nanti kita gunakan untuk asistensi seperti waktu UTS kemarin untuk finalisasi tugas. Jadi saya harap setelah ini mungkin minggu ini dan minggu depan itu dimaksimalkan saja untuk untuk pengerjaan tugas besar. Kemudian nanti setelah itu kita gunakan untuk asistensi untuk masing-masing dosen gitu ya. Ya, nanti silakan kalian cari jadwalnya masing-masing dosen jam berapa bisanya begitu. Nanti disampaikan ke saya. Untuk absennya nanti akan saya bukakan. Tolong diingatkan saja untuk absennya minggu depan. Jadi minggu ini kita rewind saja apa yang sudah disampaikan oleh apa yang sudah kalian pelajari lah di PTPA, refresh kembali sebelum nanti mungkin UAS. Nanti misalkan ada pertanyaan yang di luar apa yang saya sampaikan, silahkan gitu. Mungkin itu untuk pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, saya ingin menyampaikan kembali apa yang sudah. Sebenarnya saya ingin menjelaskan soal materi penambangan TPA, cuman materinya belum saya download. Nanti coba saya download dulu ya. Sementara ini dulu. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, dalam hal ini saya ingin merewind kembali soal perencanaan Sarpras ya, sarana prasarana dan operational and maintenance TPA. Jadi memang beberapa sarana prasarana ini sangat penting
terkait dengan perencanaan TPA. Kenapa? Karena misalkan untuk yang pertama misalkan untuk sistem drainase, ini berfungsi untuk menampung air hujan. Jadi sebenarnya TPA itu didesain untuk tertutup ya. Kalau kita bicara sanitary landfill, setiap hari itu ditutup sehingga misalkan ada air hujan, sehingga misalkan ada hujan yang masuk, yang muncul di wilayah TPA itu, seharusnya air hujan itu nanti akan terlimpas, gitu ya. Jadi tidak akan masuk ke dalam sampah gitu. Kenapa? Karena nanti akan meningkatkan lindi. Kalau misalkan lindi itu kalian misalkan di dalam perencanaan TPA itu menganggap bahwa lindi itu air hujan itu semuanya menjadi lindi, itu gede banget. Jadi kolam lindinya itu besar. Sedangkan yang kita harapkan adalah kolam lindi yang sekecil mungkin. Sehingga biaya untuk pengolahan itu menjadi berkurang. Nah, limpasan air hujan itu kemudian dialirkan ke sungai terdekat. Jadi harapan kita sebenarnya sistem drainase ini untuk menampung runoff. Jadi air hujan yang runoff itu ya, runoff dan run on itu yang dia itu melimpas dari TPA, kemudian kita dan harapannya sebenarnya tidak merembes ya, tapi pasti ada yang merembes gitu. Makanya di landfill closure atau penutupan TPA, sistem penutupan itu menjadi sangat penting. Nah, kemudian kemarin sudah dijelaskan juga mengenai fasilitas kedap air, jadi geomembran. Geomembran ini penggunaan geomembran itu salah satu yang bisa digunakan untuk fasilitas yang kedap air gitu ya. Jadi lapisan ini bisa menahan supaya air hujan. Jadi kalau misalkan kita bicara penutupan, berarti yang atasnya itu ditutup. Gitu. Atasnya ditutup, kemudian yang bawahnya ini landfill liner ya, landfill linernya itu ditutup menggunakan geomembran biasanya, atau bisa menggunakan tanah setempat atau clay yang dia itu memiliki kelulusan air itu 10⁻⁻⁶. Jadi sangat kecil gitu ya. Jadi sangat rapat gitu. Jadi sampai tidak bisa meloloskan air lagi atau merembeskan air. Nah, dia bisa menggunakan geomembran, geotextile gitu ya, atau bisa menggunakan clay atau tanah liat gitu, itu bisa. Nah, ada beberapa jenis gitu ya lapisan kedap air. Lapisan sintetis tadi ada geosintetik itu, GCL, geosynthetic clay liner. Lapisan polimer ya menggunakan seperti geotextile gitu. Jadi dia menggunakan polimer gitu ya. Polimer itu seperti seperti kain gitu kan, atau seperti plastik itu juga polimer termasuk. Nah, kemudian lapisan aspal, jadi ada juga yang menggunakan aspal, jadi benar-benar ditutup gitu. Kemudian lapisan komposit. Komposit ini bisa menggunakan macam-macam. Komposit itu campuran gitu ya, lapisan campuran. Bisa menggunakan clay dicampur dengan sludge gitu misalkan, atau bisa menggunakan zeolit dan lain sebagainya. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang lain yang perlu kalian hitung gitu ya, itu adalah penanganan gas. Nah, ini juga sistem pelindian. Tadi kan sudah ada instalasi pengolahan lindi, kemudian ada jaringannya. Kemudian yang paling utama mungkin sekarang karena isunya adalah waste to energy, biasanya sekarang di landfill itu mulai dikembangkan sistem penanganan gas. Kemudian ada buffer zone, kemudian ruang pengomposan dan kantor. Nah,
Kemudian yang sekarang cukup menarik gitu ya, baru saja dibangun itu di Benowo, ya, landfill Benowo itu dia menggunakan konsep penambangan sampah. Nah, itu menarik sekali. Coba nanti kalian cari ya atau mungkin nanti kita bisa lihat bareng-bareng di YouTube bagaimana sistem penambangan sampah di Benowo landfill. Nah, ini juga ada selain itu juga kita harus memikirkan kebutuhan alat berat ya. Jadi ada traktor, kemudian ada water truck ya yang nyiramin air, roller, itu kemudian dozer ya. Jadi paling tidak ada bulldozer, eskavator dan dump truck. Jadi ini paling minimal gitu, alat berat yang paling minimal yang harus kita siapkan di dalam landfill. Untuk cara penghitungannya bagaimana tergantung dari kapasitas. Jadi masing-masing alat itu bisa bekerja dalam waktu berapa jam gitu. Dan dia bisa waktu untuk ngambilnya, kemudian waktu untuk naruh, kemudian waktu untuk moving gitu ya. Nah, itu semua saya rasa sudah ada di perhitungan ya, di Excel maupun di laporan-laporan sebelumnya, tugas besar sebelumnya. Itu bisa kalian jadikan bisa jadi pelajaran gitu ya, bisa jadi dasar bagi kalian untuk menghitung. Jadi mempertimbangkan waktu trip maupun waktu operasi. Nah, ini adalah kegiatan dari operasional TPA. Jadi mohon maaf Pak Bima. Ya. Izin memastikan ini Pak Bima sedang share screen atau tidak ya Pak? Oh, astagfirullah, ya belum. Iya Pak. Kelihatan ya. Oke. Ini udah ya, udah kelihatan ya. Ya, tadi dari mana ya? Oh ya, ini ya, fasilitas kedap air. Ini tadi. Jadi ini ada drainase, kemudian ada fasilitas kedap air. Kemudian mungkin kalau sekarang sekalian sudah tidak. Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi sekarang kita tidak hanya berpikir bagaimana merancang TPA secara konvensional. Saya rasa kalau yang sekarang itu kalian masih yang yang kalian lihat itu ya di masteran itu semuanya masih konvensional. Nah, sekarang tantangannya adalah kalian harus berpikir bagaimana merancang TPA itu ke waste to energy. Apalagi setelah Benowo landfill itu dibuat, yang di situ juga ada plan untuk waste to energy ya. Nah, itu mungkin nanti kalian akan ke depan kalian akan seperti itu. Jadi misalkan nanti kalian bekerja sebagai konsultan maupun sebagai PU gitu ya, sebagai pegawai PU, mungkin ke depan atau mungkin adikarya ya, nanti misalkan awalnya ada salah satu yang masuk ke adikarya. Mereka sekarang sudah bergerak ke waste to energy semua, gitu. Jadi, terus apa yang bisa kita lakukan dengan landfill gitu ya? Perencanaan apa yang bisa kita desain gitu, yang bisa kita desain melalui landfill yang waste to energy. Nah, itu yang cukup menarik sekarang. Jadi trennya adalah kalian harus bisa merancang bagaimana konsep dari waste to energy di landfill site. Nah, ini adalah operasional TPA, jadi ada penimbangan, kemudian ada pencatatan, kemudian ada penurunan sampah. Jadi sampah diturunkan, kemudian di-drop gitu ya, di-drop, kemudian nanti diratakan dengan bulldozer, kemudian ditutup dengan tanah, kemudian disebarin ya, disebarin dulu dengan dozer, kemudian nanti ekskavator akan mengambil sampahnya dari dump truck atau mungkin
di drop seperti ini, di drop seperti truk gitu ya, truk yang di dropping gitu. Dan dia menggunakan AMROL. Kalau misalkan dia menggunakan dump truck, nanti biasanya akan diambilin tuh sama ekskavator gitu ya. Jadi ekskavator akan ngambilin sampahnya, kemudian diletakkan di landfill, kemudian dozer akan meratakan. Nah, ini adalah proses perataan sampah. Jadi ini yang modelnya itu seperti lembah begitu. Ini ada beberapa contoh ya, bagaimana proses operasional TPA itu terjadi, mulai dari pemadatan, kemudian penutupan, kemudian ini adalah penutup TPA gitu ya. Jadi lapisan tanah penutup itu biasanya 30 sampai 50. Itu yang dipadatkan, tapi bukan yang Nah, ini yang penutup antara gitu ya. Jadi sampah, kemudian ada lapisan tanah penutup. Ini idealnya seperti ini. Mungkin kalau di negara-negara maju, SOP penutupan sampah ini sangat rigid gitu ya. Jadi sangat benar-benar diperhatikan. Kemudian nanti untuk yang penutup akhir itu tanah humus. Ada penutupan. Dia kadang-kadang bisa menggunakan tanah penutup atau bisa menggunakan juga geomembran. Ini kan ada geomembran ya, geotekstil ya. Jadi ada geotekstil kemudian baru ditutup dengan tanah humus. Nah, itu sebenarnya harapan kita, cuman pada kenyataannya sebenarnya nggak bisa seperti itu juga kalau di Indonesia ya. Nah, itu yang menjadi PR buat kita semua. Nah, kemudian bagaimana cara memonitoring maupun mengevaluasi. Jadi melalui proses pengawasan dan pengendalian ini tugas siapa? Ini tugas dari dinas lingkungan hidup maupun dinas PU. Jadi beberapa mungkin masuk ke dinas LH, ada beberapa SKPD atau ada beberapa daerah gitu ya yang masih dipegang oleh dinas PU. Nah, bagaimana tugas mereka? Tugas mereka adalah pemeriksaan kedatangan sampah, kemudian pengecekan rute, pengecekan operasi pembuangan, pengecekan unjuk kerja, kemudian pemberian petunjuk SOP dari instalasi pengolahan lindi. Lalu untuk pendataan dan pelaporannya, pendataan sampah yang masuk, kondisi fasilitas dan pelaksanaannya, kemudian pelaporan kondisi operasional maintenance TPA. Kemudian untuk pemantauan operasionalnya selalu ya setiap 1 semester sekali itu selalu ada kontrol pencemaran air sesuai dengan AMDAL. Biasanya di AMDAL itu kan ada pemantauan lingkungan ya, pemantauan kualitas lingkungan. Nah, itu harus dilakukan biasanya 1 semester. Kemudian ada monitoring pencegahan kebakaran, kemudian ada kontrol stabilitas lereng. Artinya apa? Kenapa kok stabilitas lereng ini penting? Karena nanti akan berguna apabila terlalu curam gitu ya, itu bisa menyebabkan kelongsoran. Nah, itu bisa berbahaya buat pekerja TPA. Kemudian kontrol kualitas lingkungan yang lainnya. Oke, itu kemudian yang terakhir terkait dengan penutupan ataupun rehabilitasi TPA. Jadi penutupan TPA itu dilakukan apabila TPA sudah penuh dan tidak mungkin lagi diperluas. Jadi keberadaan TPA sudah tidak sesuai dengan RT RW. Jadi karena mungkin di situ ada ini ya, ada masyarakat yang tinggal gitu. Ini contoh yang paling dekat dengan kita itu TPA Solo. Mungkin kalau ada yang orang Solo itu tahu kondisinya seperti apa. Jadi TPA di Solo itu mungkin nggak ada berapa ya, nggak ada 10 meter apa ya. Itu sudah sangat dekat dengan pemukiman. Jadi benar-benar dekat gitu ya, benar-benar dekat dengan masyarakat di sana. Nah, ini yang jadi masalah apa? Mungkin masyarakat di sana oke ya, karena itu nanti kan karena itu mungkin kampung pemulung gitu. Tapi yang jadi masalah bukan itu. Nanti kalau misalkan warga itu ada keluhan sakit segala macam, nanti yang disalahkan pemerintah.
Jadi memang pemerintah yang repot di sini. Makanya biasanya ketika TPA itu sudah penuh, sudah tidak mungkin diperluas karena sudah dekat dengan warga, akhirnya mereka juga harus memindahkan. Kemudian dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka. Jadi kalau sudah menggunakan open dumping, artinya itu harus dipindah. Nah, rehabilitasi TPA itu dilakukan jika TPA telah menimbulkan masalah. Kemudian TPA juga mengalami bencana, tetapi masih layak secara teknis. Kemudian TPA dioperasikan dengan open dumping. Nah, ini hampir di semua TPA di Indonesia itu masih dengan menggunakan sistem open dumping. Kemudian pemerintah kota kesulitan untuk mencari TPA. Kemudian kondisi TPA masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses penambangan kompos atau langsung digunakan kembali. Nah, rehabilitasi TPA itu masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu 5 tahun atau memiliki luas lebih dari 2 hektar. Nah, ini ada ada scoringnya. Jadi kalau kalian misalkan nanti mau merencanakan rehabilitasi TPA, itu memang kalian harus melakukan scoring dulu. Bagaimana, apakah TPA tersebut itu memiliki skor yang sesuai untuk dilakukan penambangan atau misalkan dilakukan penutupan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, siapa saja yang berwenang di sini? Jadi untuk kewenangan itu memang paling besar adalah pada kementerian. Jadi kementerian itu akan memberikan rekomendasi apakah TPA itu harus ditutup ataupun tidak. Kemudian kemudian gubernur itu juga mengeluarkan rekomendasi untuk rehabilitasi TPA di kota-kota yang sedang dan kecil. Nah, teknis dari penutupan TPA itu penyusunan rancangan. Biasanya nanti yang megang konsultan tuh. Kemudian habis itu pra penutupan, kemudian pelaksanaan dan pasca. Nah, teknis penutupan itu harus disiapkan paling lambat 1 tahun sebelum TPA ditutup. Apa saja yang perlu kita pantau gitu ya? Yang pertama pengumpulan data fisik, topografi, kemudian sebenarnya tidak hanya topografi ya, jadi kondisi lingkungan di sana bagaimana, klimatologi, hidrogeologi, geoteknis, dan lain sebagainya. Kemudian kajian potensi gas dan sosialisasi rencana penutupan di media massa. Kemudian kegiatan penutupan meliputi penyiapan stabilitas tumpukan sampah dengan cara pembentukan kontur. Artinya tidak boleh kontur itu terlalu curam gitu ya. Kalau terlalu curam nanti akan menyebabkan longsor. Jadi harus dibuat selandai mungkin supaya dia stabil. Kemudian pemberian lapisan tanah penutup akhir, kemudian pembuatan tanggul supaya tidak longsor itu tadi ya. Kemudian penataan saluran drainase, lindi, gas, dan pencemaran air. Untuk kegiatan penutupan sendiri itu ada kontrol terhadap kebakaran, pencegahan pembuangan ilegal, penghijauan, adanya buffer, gitu ya. Kemudian ada pemindahan pemulung dan tentunya bagaimana bisa membuat TPA itu aman. Untuk pengendalian lindi sendiri itu dilakukan di instalasi pengolahan lindi. Kalau misalkan belum ada, nah ini yang repot nih ya. Tapi seharusnya ketika pembangunan selalu dipikirkan. Tapi instalasinya ada atau tidak, itu yang perlu dievaluasi. Kemudian pengendalian gas. Nah ini sangat berbahaya. Karena TPA itu adalah kumpulan metan nih. Jadi suatu saat itu akan meledak. Kalau misalkan tidak dilepaskan ke udara. Jadi kalau biasanya itu ada flare. Kalau misalkan tidak dimanfaatkan, biasanya ada pipa vertikal itu yang dikasih api gitu ya. Jadi ada flare-nya. Jadi maksudnya nanti metan itu nggak lepas ke udara, tapi dia dibakar. Langsung dibakar jadi CO2 plus H2O. Langsung dibakar lah intinya.
atau dibakar sehingga nanti CH4 itu tidak terlepas begitu saja. Nah, ini yang cukup penting juga. Kemudian untuk setelah penutupan, kita perlu melakukan pemeliharaan, tentunya evaluasi bagaimana apakah TPA itu masih berbahaya atau tidak. Hanya inspeksi, pemeliharaan penghijauan, pemeliharaan saluran drainase, pemantauan penurunan lapisan, dan pemantauan kualitas lingkungan. Nah, ini tadi ya 6 bulan sekali. Jadi kalau di AMDAL biasanya 6 bulan sekali. Di dokumen-dokumen lingkungan UKL-UKL maupun AMDAL biasanya untuk pemantauan kualitas lingkungan itu dilakukan setiap 6 bulan, minimal 6 bulan. Kemudian pemanfaatan lahan bekas TPA, kalau di luar negeri ya, di Australia, kemudian di Singapura, bahkan TPA itu jadi pulau gitu ya, kalau di Singapura ya. Kalau di Australia mungkin itu jadi lapangan golf gitu. Nah, ini yang mungkin berbeda ya dengan di kita gitu. Saya nggak tahu ya, saya belum pernah menemukan TPA di Indonesia jadi tempat wisata gitu. Nah, itu yang masih mungkin di Malang ada ya, cuman saya nggak tahu, saya belum pernah ke sana. Sejauh apa TPA-nya gitu ya. Nah, mungkin ini jadi PR buat kita. Nah, ini ada juga skema untuk rehabilitasi. Jadi TPA itu direhabilitasi, disediakan tanah penutup dan lain sebagainya. Ini yang tadi saya bilang. Jadi selain ditutup ada istilah direhab. Direhab itu seperti apa gitu ya? Direhab itu ada yang skemanya itu ditambang. Nah, jadi TPA itu ditambang gitu. Nah, bagaimana cara menambang TPA? Itu sebenarnya sama seperti ketika ini enggak ada ya. Jadi penambangan TPA itu seperti konsepnya adalah yang dilakukan oleh Benowo Landfill. Jadi mereka itu sampah itu ditutup gitu ya. Sampah itu masuk, kemudian ditutup, kemudian nanti air itu akan berkurang gitu ya. Air itu akan nanti kandungan air itu kan akan turun ya secara gravitasi, dia sampah yang masuk tadi ditutup gitu ya, diklosur permanen, semi permanen. Jadi nanti tidak ada air hujan yang masuk. Kemudian nanti selama-lama kan sampah itu kering gitu ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun nanti sampah itu kering. Ketika sudah kering, sampah itu ditambang gitu ya. Sampah ditambang, kemudian sampah yang kering tadi jadi RDF. Jadi refuse derived fuel. Jadi dia itu jadi bahan bakar. Biasanya digunakan untuk industri-industri semen gitu ya. Itu yang mau beli tambangan tadi, sampah hasil tambangan tadi. Nah, dia punya nilai kalori yang lebih tinggi daripada sampah yang belum diproses gitu. Sampah yang tidak melewati proses landfilling tadi. Jadi setelah sampah masuk di landfill, ditutup gitu ya, diambil gasnya, terus setelah diambil gasnya kemudian ditambang gitu, ditambang kemudian dijadikan bahan bakar. Nah, itu konsep dari Benowo Landfill. Coba kita lihat apakah ada ya di YouTube ya. Kalau ada mungkin di Nah, ini ya. Semoga kelihatan. Halo Sobat Gatrik, bertemu lagi di Jalan-Jalan Info Gatrik. Kali ini Info Gatrik sedang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSA Benowo di Surabaya, Jawa Timur. Sampah-sampah yang dikumpulkan di sini diolah jadi listrik loh. Bermanfaat kan Sobat Gatrik? Masalah sampah memang kian menjadi perhatian pemerintah. Volume sampah di Indonesia sendiri mencapai 64 juta ton per tahun. Wah, besar juga ya.
Untuk mengatasi permasalahan sampah, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres nomor 35 tahun 2018. Surabaya merupakan satu dari 12 kota yang termasuk dalam program percepatan pembangunan PLTSA. Kabar baiknya, PLTSA Benowo berkapasitas 9 MW direncanakan beroperasi pertengahan tahun 2020. Semoga lancar ya. Untuk memastikan amanat Presiden tentang PLTSA berjalan dengan baik, Kementerian ESDM melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan dan tim PT PLN Persero meninjau proyek PLTSA Benowo pertengahan Maret 2020. Kita meyakinkan bahwa Perpres 35 2018 amanatnya bahwa PT sampah ini semaksimal mungkin secara signifikan menghilangkan sampah. Satu pertama bahwa secara teknikal PLN Inisiatif sudah memberikan pegangan ke PLTSA sampah ini supaya persiapan untuk komisioning bisa segera dilakukan. Sampah ini dibakar, kemudian habis nanti tinggal sisa-sisa selatnya yang banyak. Nah harapannya tentu saja ini akan mengurangi permasalahan sampah yang di Surabaya dan sekitarnya itu. Nah, harapan kita adalah cepatnya COD ini karena kita bisa melihat asas manfaat daripada PLTSA sampah ini. Karena PLN berkomitmen kepada pemerintah dan kepada Kota Madya Surabaya untuk terus membantu bagaimana menangani permasalahan sampah melalui PLTSA. Jadi saat ini fasilitas PLTSA Benowo dipersiapkan untuk memproses 1.000 ton sampah dari sampah Kota Surabaya. Jadi nanti begitu sampah masuk, pertama kali akan dimasukkan ke waste storage pit atau bunker sampah. Di sana kemudian sampahnya akan ditaruh, diendapkan selama kurang lebih 6-7 hari supaya menurunkan kadar airnya sehingga nilai calorific value dari sampah dapat meningkat. Setelah itu sampah ini kemudian dengan grab akan kita angkat, kita masukkan ke pre-treatment, di mana fungsi daripada pre-treatment ini adalah untuk memilah-milah sampah yang mana yang mengandung harmful material akan kita pinggirkan, sedangkan yang sisanya akan diproses dan dikeringkan belum masuk lagi ke sistem pembakaran. Dan di situ kemudian kita akan sampahnya dimasukkan ke double roller, ke gasification. Dari gasification ini nanti akan dilakukan pemanasan sehingga pada tahap 1 pemanasan akan menghasilkan gas dengan 850 derajat Celcius. Setelah itu dinaikkan ke sistem combustion kedua itu sehingga suhunya bisa mencapai 1100. Hawa panas ini kemudian akan dialirkan ke boiler sehingga dari situ akan dihasilkan steam atau hawa panas yang mana steam ini kemudian nanti akan menggerakkan steam turbine untuk menghasilkan listrik. Jadi saat ini PLTSA Benowo telah selesai dibangun dan sedang dalam tahap untuk instalasi self test. Jadi setelah listrik masuk dari PLN, kami sedang melakukan self test satu persatu daripada peralatan. Nah, Sobat Gatrik, sekian jalan-jalan info Gatrik kali ini. Semoga PLTSA Benowo di Surabaya ini dapat segera beroperasi dan menjadi contoh bagi pelaksanaan percepatan PLTSA di kota-kota lain. Sampai ketemu lagi. Oke, ya mungkin itu sedikit berapa insight gitu ya dari saya. Ya sekarang memang yang menjadi concern kita semua adalah bagaimana waste to energy itu tadi. Jadi harapan saya sih nanti kalian tidak hanya bisa merancang landfill gitu ya, tapi juga bagaimana kalian bisa merancang di waste to energy itu tadi. Karena waste to energy ini biasanya nanti akan ditaruh di landfill juga gitu, di landfill site. Jadi sebagai fasilitas pendukung. Malah justru nanti mungkin ke depan landfill itu hanya fasilitas pendukung gitu ya, dibalik gitu. Jadi waste to energy ini jadi fasilitas yang paling utama di berbagai kota di Indonesia. Oke, mungkin itu dari saya. Sekilas gitu ya. Ada yang masih ingin ditanyakan ataupun mungkin terkait gas besar ataupun mungkin terkait waste to energy, silakan.
Oke, kalau tidak ada, saya ada apa ya, bonus ya, bagi siapa yang bisa menjawab beberapa kuis dari saya. Jadi saya akan kasih kuisnya di meeting chat. Kalau misal nanti langsung raise hand atau apa namanya, langsung jawab saja, open mic gitu. Siapa aja yang nanti bisa jawab akan saya kasih bonus nilai gitu. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Ika. Oke, untuk yang pertama kenapa landfill harus ditutup? Itu kenapa kok dalam perencanaan landfill ya, kita harus memikirkan lapisan penutup antara dan lapisan penutup akhir. Nah, silakan kalau misalkan ada yang bisa menjawab. Oke, silakan Rifki. Baik Pak Bima, saya izin menjawab Pak. Jadi tahu saya kenapa landfill diberikan lapisan penutup itu untuk mengurangi dampak ke lingkungannya Pak. Jadi seperti ketika terkena air hujan itu tidak terlalu banyak yang terserap dan mengurangi juga untuk timbulan lindinya Pak. Terus Oke. itu untuk gasnya, jadi tidak terlalu banyak gas yang terproduksi sehingga tidak menimbulkan bau ke lingkungan sekitarnya. Jadi intinya menurut saya itu untuk mengurangi dampak ke lingkungannya secara langsung, Pak. Oke. Nah, iya betul ya Rifki ya. Oke, Laili ada tambahan silakan. Apa suara saya terdengar, Pak? Kalau menurut saya sendiri ditutup biar pembusukannya jauh lebih cepat, Pak. Jadi segera bisa dimanfaatkan lagi gitu, Pak. Oke. Makasih, ada lagi Pak. yang punya, ya, ada lagi yang punya apa namanya tambahan, silakan. Ada yang punya ide yang lain? Ika. Tadi Laili ya. Oke, menarik ya. Jadi tadi ada yang berpendapat bahwa supaya air itu tidak menambah timbulan lindi, kemudian yang kedua mempercepat pembusukan. Nah, ini ada yang menarik. Kalau landfill itu ditutup, logikanya air hujan tidak akan masuk sehingga nanti sehingga nanti akan menghentikan laju air untuk masuk ke dalam sampah kan gitu ya. Nah, tapi ini saya kurang setuju dengan Laili. Kenapa? Karena pembusukan itu atau proses degradasi itu butuh air. Kalau kita bicara apa namanya kompos ya. Kompos itu bisa nggak tahu ya, kalian mungkin pernah melakukan takakura atau belum? Kalau misalnya pernah melakukan takakura atau composting, itu kalian harus nambahin air supaya berkala ya, nambahin air berkala supaya sistem pengomposan itu berjalan dengan baik gitu. Nah,
Padahal tidak ada penambahan air dari luar. Gitu. Tidak ada penambahan air hujan, tidak ada penambahan air hujan gitu dari luar. Berarti logikanya nanti semakin lama proses pembusukan itu justru akan semakin melambat sebenarnya. Apalagi ini prosesnya anaerob gitu ya. Jadi airnya turun gitu ya. Bisa dibayangkan ya. Misalkan ada gumpalan sampah, kemudian sampah itu nanti airnya habis lama-lama karena gravitasi, dia netes terus jadi lindi, kemudian nanti sampahnya jadi kering. Ketika kering, sampah itu tidak akan membusuk. Sampah itu tidak akan terdegradasi. Nah, menurut kalian, nah ini pertanyaan kedua nih, ini nyambung sama Laili juga. Mungkin pertanyaannya bisa untuk yang lain juga. Kalau misalkan landfill itu ditutup dan tidak ada air hujan yang masuk atau infiltrasi tidak bisa masuk, lalu bagaimana caranya meningkatkan proses pembusukan? Cara meningkatkan proses degradasi ya, atau pembusukan tadi. Proses degradasi. Silakan, ada yang punya ide ataupun punya pendapat? Ini harusnya ada ya di tugas PTPA. Jadi saya nanyakan sesuatu yang mungkin saya nggak tahu ya kalian cantumkan atau tidak gitu di tugas. Tapi kalau dicantumkan bagus sih, bisa bagus gitu. Silakan, ada yang mau berpendapat? Oke, tidak ada. Ya, yakin tidak ada? Pak, izin menjawab boleh ya? Boleh, Lali, silakan. Mungkin kalau misalkan tadi sampahnya kering, tapi kan kalau pada kenyataannya sampahnya pasti ada yang basah gitu ya Pak. Jadi pasti tetap ada kandungan air. Mungkin kalau kering bisa dilakukan penyiraman itu Pak. Apa tuh? Penyiraman apa? Manual? Penyiraman di ini. Iya. Oh iya. Oke. Mungkin kayak gitu sih Pak. Iya. Ada yang punya pendapat lain nggak? Ya bisa sih. Bisa aja, tapi kan kedap kamu buatnya. Jadi kalau kita bicara ideal ya, penutupan sampah itu nanti harusnya itu kedap. Jadi dia tidak bisa meloloskan gas yang pertama, kemudian yang kedua tidak bisa meloloskan air hujan. Bisa pun dikit gitu loh, nggak terlalu banyak. Misal dikitnya seberapa? Dikitnya ya mungkin misalkan ada 100% ya paling cuma 20% lah yang lolos gitu. 20% itu juga udah banyak. Kalau kenyataannya di Indonesia apa? Open dumping ya. Open dumping jadi lindinya itu ngocor gitu.
kencang gitu loh, ngocor kencang gitu. Nah, padahal itu kan merugikan kita gitu ya. Merugikan kita dalam artian nanti debit lindinya jadi terlalu besar sehingga IPL-nya juga jadi semakin besar. Solusinya adalah ini apa namanya? Resirkulasi lindi. Jadi lindi itu yang sudah diproduksi tadi diresirkulasi ulang supaya dia itu ini apa namanya lindinya nanti sama gitu ya. Jadi apa neraca airnya nanti akan tidak terlalu berbeda. Masuk kemudian langsung dikirim lagi di apa namanya disemprotin lagi, di-spraying lagi gitu. Di-spraying lagi ke sampah-sampah tadi gitu. Jadi ketika ada penutupan, kami juga membuat fasilitas untuk resirkulasi itu. Itu sebenarnya Laili, yang kalau pakai siraman bisa, cuman ya butuh air banyak banget. Pak, berarti setiap penutupan ada pembangunan untuk resirkulasi air lindinya itu? Yang ini, apa namanya, bukan yang antara ya, yang penutupan antara ya. Itu bukan penutupan antara, penutupan biasanya sih di penutupan akhir. Penutupan antara itu kan masih bisa meloloskan air, tapi nggak terlalu banyak. Ya tadi ya 20%-an gitu. Nah, bisa juga dengan itu, bisa juga dengan apa itu namanya? Kamu buat fasilitas satu-satu, tapi itu nanti banyak banget sih itunya. Apa itu namanya? Perpipaannya jadi banyak banget. Makanya itu jadi beberapa pertimbangan itu bisa dilakukan. Dengan penyiraman tadi benar bisa dilakukan, atau kamu mengandalkan air hujan juga bisa karena dia masih bisa meloloskan air sekitar 20%-an gitu. Nah, cara yang lain yang paling mungkin itu sudah banyak dilakukan juga di apa landfill di negara-negara maju. Dia membangun instalasi resirkulasi, pipanya itu ditaruh di sebelum penutupan akhir. Jadi nanti kalau penutupan akhir itu kan sudah fix, dia sudah ada geotekstil kan. Tadi waktu kamu lihat di susunan penutupan tanah yang penutupan tanah yang akhir itu kan nutup tuh ya. Jadi dia ada geotekstilnya kan. Kalau udah pakai geotekstil itu sudah tidak bisa meloloskan air lagi gitu. Nah, solusinya gimana? Nanti kan suatu saat kering tuh. Nah, supaya nggak kering, kamu kasih instalasi ke atas. Jadi nanti diresirkulasi dari lindi, diputerin lagi ke atas, terus nanti semacam bikin perpipaan gitu ya, perpipaan gitu untuk sistem resirkulasinya gitu. Kira-kira itu sih, Laili. Ya baik Pak, terima kasih Pak Bima. Iya. Oke, untuk 2 pertanyaan ini saya cukup puas lah dengan apa yang sudah saya harap sih itu ini adalah konsep ya. Jadi yang saya tanyakan itu sebenarnya konsep. Pertanyaan-pertanyaan konsep yang mungkin akan menjadi penting ketika kalian nanti akan melakukan perencanaan di dunia konsultan gitu ya, ataupun di instansi-instansi terkait. Nah, mungkin itu dari saya. Ada yang mau tanyakan dulu yang lain selain itu tadi? Dari saya udah sih kuisnya, cuma itu aja, 2 itu aja. Kalau tidak ada, sudah tidak ada lagi yang lain? Yang belum absen siapa? Ada yang belum absen? Oke, aman ya semua ya. Baik, mungkin dari saya cukup itu dulu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian yang sekilas ini. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, minggu depan mungkin kita agendakan untuk asistensi terkait tugas besar
supaya nanti ketika ketika ujian UAS semuanya sudah beres, tugas besarnya sudah beres, kalian tinggal fokus ke ujiannya saja. Nanti untuk soal ujiannya mungkin dari Pak Ika, dan mungkin kalau ada pertanyaan dari saya nanti mungkin akan saya titipkan lah ke Pak Ika. Jadi Pak Ika nanti yang akan sharing gitu untuk soalnya. Mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang jelas. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Bima. Terima kasih Kak Bima. Untuk kelas 1-nya juga masuknya ke sini ya? Iya Pak, nanti jam 9:30. Oh gitu. Oke. Makasih ya, Pak. Ya Pak.